Selamat pagi Bapak Ibu Saudara dan selamat beribadah di hari Minggu kelima sesudah Paskah. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan serta menguatkan iman dan kesetiaan kita. Pemberita firman pada saat ibadah pagi hari ini adalah Pendeta Nyonya Estrina Manusiwa. Mari Bapak Ibu Saudara, kita bersama-sama berdiri, kita pujikan Gita Bakti nomor 15. Haleluya, puji Tuhan, puji Dia Maha Kuasa, Sang Pencipta alam raya dan segala isinya. Hai segala yang bernafas, puji Dia yang di surga. Dia memberikan nafas bagimu. Haleluya, puji Tuhan selamanya. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Dan kamu semua, rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Itulah nas pembimbing dari 1 Petrus 5 ayat 5b. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu dan menyertaimu juga. Pujian Gita Bakti 39. Bukan karena upahmu dan bukan karena kebajikan hidupmu, bukan persembahanmu dan bukan pula hasil perjuanganmu. Allah mengampuni kesalahan umatnya oleh karena kemurahannya, melalui pengorbanan putra tunggalnya, ditebusnya umat manusia. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur selamanya. Jemaat, dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Ya Bapa Maha Kudus yang penuh pengasihan, kami mengaku kepadamu seperti kami mengaku satu kepada yang lain, bahwa kami telah bersalah, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Kami gagal untuk berbuat yang baik. Kita akan mengaku dosa kita secara pribadi. Segala kekurangan kami sebagai orang percaya, kelemahan iman, kepudaran pengharapan, ketiadaan kasih, pelanggaran dan kelalaian, kami mengaku kepadamu.
segala kekurangan kami sebagai umat-Mu yang telah Kau kuduskan di dunia ini, salah paham dan perselisihan, pementingan diri, iri hati, dan saling membenci, kami mengaku kepadamu. Segala kekurangan kami sebagai gereja yang telah Kau utus ke dalam dunia, ketidakberanian untuk berkata benar, ketertutupan dan ketidakjelasan dalam kesaksian, kami mengaku kepadamu. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera, ya Bapa. Sucikan dan baharuilah pikiran, hati, dan tutur, serta laku hidup kami. Oleh Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Amin. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam Yesaya 1 ayat 18 yang menyatakan, marilah baiklah kita berperkara firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kermisi akan menjadi putih seperti salju, sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba akan menjadi putih seperti bulu domba. Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kita pujikan Gita Bakti 45. Dosamu dihapuskan, jadi putih dan bersih. Dosamu dihapuskan, jadi putih dan bersih. Meskipun merah bakar misi, kan diputihkan. Dosamu dihapuskan, dosamu dihapuskan, jadi putih dan bersih, jadi putih dan bersih. Sebagai orang-orang yang telah diampuni dan dikuduskan, marilah kita berdiri untuk mendengarkan perintah hidup baru seperti yang tertulis dalam 1 Petrus 3 ayat 10-12 yang menyatakan, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Roh Kudus menolong kita untuk mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Kita pujikan
Gita Bakti 46. Tuhan Yesus sungguh sayang padaku, aku juga sayang padanya. Tuhan Yesus selalu jaga diriku, aku aman dilindunginya. Dia mengajarkanku menyenangkan hatinya dengan tingkah yang benar, tutur kata yang lembut. Ia mengajarkanku taat pada firman-Nya agar aku memuliakan nama-Nya. Mari kita berdoa. Ya Bapa Maha Kuasa dan Kristus Maha Kasih, saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Berilah Roh Kudus-Mu untuk membimbing kami, supaya ketika kami menghadapi pergumulan dan pencobaan dalam hidup kami ini, kami tetap bertumpu pada janji-Mu. Biarlah dalam kehidupan kami juga boleh selalu menjadi berkat bagi orang lain lewat tutur kata, sikap dan perbuatan kami yang boleh kami teladani lewat kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, dan bersabdalah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Saudara-saudara, mari kita bersama-sama berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Bacaan Alkitab kita dari 1 Korintus pasal 4 ayat 6 sampai dengan ayat 13. 1 Korintus pasal 4 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-13. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Rendahkanlah Diri. Saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos karena kamu, supaya dari teladan kami kamu belajar apakah artinya ungkapan jangan melampaui yang ada tertulis, supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting, dan apakah engkau punyai yang tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Kamu telah kenyang, kamu telah menjadi kaya, tanpa kami kamu telah menjadi raja. Alangkah baiknya kalau benar demikian, bahwa kamu telah menjadi raja, sehingga kami pun turut menjadi raja dengan kamu. Sebab menurut pendapatku, Allah memberikan kepada kami, para rasul, tempat yang paling rendah, sama seperti orang-orang yang telah dijatuhi hukuman mati. Sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia, bagi malaikat-malaikat, dan bagi manusia. Kami bodoh oleh karena Kristus, tetapi kamu arif dalam Kristus. Kami lemah, tetapi kamu kuat. Kamu mulia, tetapi kami hina. Sampai pada saat ini kami lapar, haus, telanjang, dipukul, dan hidup mengembara. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi
sama dengan kotoran dari segala sesuatu sampai pada saat ini. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal selama-lamanya. Silakan duduk. Saudara-saudara, bacaan kita di minggu kelima sesudah Paskah dari 1 Korintus 4 ayat 6 sampai dengan 13. Saudara, kota Korintus bukanlah kota kuno yang telah lama dikenal sebagai pusat perdagangan, budaya, dan berbagai macam kegiatan politik. Melainkan kota ini juga pernah dihancurkan oleh orang-orang Romawi pada tahun 1406 sebelum Masehi. Baru setelah kehancuran itu, kota Korintus dibangun kembali oleh Julius Caesar pada tahun 46 sebelum Masehi. Setelah pembangunan kembali, kota ini pun dikenal sebagai pusat provinsi Romawi, yaitu Achaia, pada tahun 55 Masehi dan dipimpin oleh Gubernur Gallio, dan menjadi pusat perdagangan yang berkembang, khususnya industri keramik atau barang tembikar. Selain perdagangan tembikar, kota ini juga dikenal karena kemajuannya yang pesat dalam kebudayaan, dalam pendidikan, dan juga karena banyaknya agama Helenis yang terdapat di sana pada saat itu. Dan kota ini didominasi oleh Akrokorintus yang dikenal sebagai Dewi Asmara, dan pemujaan Dewi ini juga banyak menghasilkan tindakan-tindakan amoral pada zaman Aristofanes. Tindakan amoral ini didominasi oleh perilaku seksual yang sembarangan dan juga pemujaan dewa-dewi Romawi di kuil-kuil utama, dan orang-orang Kristen di Korintus pada saat itu juga ada sebagian yang termasuk mengikuti praktek-praktek amoral tersebut. Jemaat Kristen di Korintus ada pada saat itu di tengah-tengah kota Korintus. Nah, gereja Korintus itu didirikan pada perjalanan penginjilan Rasul Paulus yang kedua, sekitar musim gugur tahun 52 Masehi seperti yang tertulis dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-18 ayat 1 sampai dengan ayat 18. Di Korintus ini Rasul Paulus tinggal selama 18 bulan. Dia membina gereja di sana. Dia sambil pekerjaannya saat itu sebagai tukang membuat tenda. Rasul Paulus menyebut orang Korintus itu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun. Dan atas keadaan ini jemaat di sana menjadi sangat senang. Namun sikap ini saudara-saudara juga membuat jemaat di Korintus lalu kemudian menjadi congkak, menjadi sombong, puas diri, sehingga keadaan jemaat pada saat itu menjadi kacau. Nah, akibat kekacauan ini, jemaat di Korintus mengalami satu euforia, kegembiraan yang meluap-luap, dan kegembiraan yang meluap-luap ini bukan ditujukan kepada Kristus, melainkan terhadap perempuan-perempuan yang dapat memenuhi hasrat mereka. Dan kemudian terjadilah praktek-praktek susila, praktek-praktek yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, serta terjadi praktek-praktek penyembahan berhala. Saudara-saudara, mengingat jemaat di sana, jemaat di Korintus pada saat itu yang menurut Rasul Paulus tetap harus menjaga kemurnian iman mereka, tetap menjaga jati diri mereka, atau tetap menjadi surat Kristus yang terbuka, khusus dalam tetap mempertahankan persekutuan mereka. Bagaimana mereka harus sehati sepikir, seia sekata, dan tidak ada perpecahan di antara mereka. Maka Rasul Paulus memberikan berbagai macam peringatan ataupun juga nasihat-nasihat supaya jemaat di sana tidak terjadi perpecahan. Timbulnya perpecahan itu karena adanya iri hati, juga karena adanya
yang benar, menganggap diri orang lain yang kemudian yang salah, ataupun juga orang-orang di sana yang merasa kuat mencari kesenangannya sendiri dalam ritual penyembahan berhala, sehingga mereka tidak memperhatikan orang-orang yang lemah. Saudara-saudara yang dikasihi Allah dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam Rasul Paulus menasihati jemaat Kristen di Korintus pada saat itu, dia menggunakan metafora tentang banyak anggota ya, di dalam satu tubuh, dan memberitahukan jemaat di Korintus bahwa setiap anggota itu harus saling mendukung, harus saling topang, harus saling tolong menolong. Itu artinya Rasul Paulus menginginkan tetap adanya satu kesatuan di dalam tubuh jemaat di Korintus pada saat itu. Saudara-saudara, sebagai umat Tuhan, jemaat harus bisa menunjukkan hidup mereka dalam kekudusan. Dan Rasul Paulus mengingatkan bahwa status mereka bukan lagi orang biasa, tetapi status mereka adalah umat Tuhan yang sudah disucikan, umat Tuhan yang sudah dikuduskan, umat Tuhan yang sudah dibenarkan oleh Allah dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus. Dan peringatan ini diberikan oleh Rasul Paulus karena banyak dari anggota jemaat saat itu juga yang terlibat dalam hubungan seks. Bahkan hubungan seks sama anggota keluarga, padahal mereka belum ada ikatan hubungan suami istri. Ada juga yang datang ke kuil-kuil untuk dilayani pelacur dan melakukan ritual-ritual penyembahan berhala. Saudara-saudara, permasalahan di jemaat di Korintus ini mengancam persekutuan mereka sendiri dan berakibat pada perpecahan. 1 Korintus 1 ayat 19. Rasul Paulus mendengar hal itu dari keluarga Chloe. Lihat 1 Korintus 1 ayat 11, bahwa ada perselisihan di antara jemaat. Pokok persoalannya adalah satu kesombongan. Ada kelompok-kelompok yang saling menuding dan memegahkan diri. Ada yang merasa hebat karena memiliki materi, memiliki kuasa dan keunggulan lainnya sambil mengabaikan yang lain yang dinilai tidak mempunyai kemampuan yang dapat dibanggakan. Jemaat Korintus nampaknya merupakan gambaran jemaat yang sombong, dan ada banyak ayat yang mengindikasikan hal itu, seperti yang bisa kita lihat dalam banyak ayat. Misalnya 1 Korintus 4 ayat 6 sampai 21, ada di pasal 5 ayat 2, ada di pasal 8 ayat 1, ada di pasal 13 ayat 4 dan sebagainya. Kita melihat di sana Rasul Paulus memberikan teguran yang keras atas kesombongan mereka. Misalnya dalam ayat 6 mengatakan, saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan kepada diriku sendiri dan pada Apolos karena kamu, supaya dari teladan kami kamu belajar apakah artinya ungkapan jangan melampaui yang ada tertulis, supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Mereka lupa akan jati diri mereka dan tenggelam dalam kesombongan, sehingga merasa tidak lagi memerlukan apa-apa, termasuk tidak lagi membutuhkan hamba Tuhan di dalam hidup mereka. Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting, dan apakah yang engkau punyai yang engkau tidak terima? Dan jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Ada dalam ayat 7. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari tertulis begini, siapakah yang menjadikan saudara lebih dari orang lain? Bukankah segala sesuatu saudara terima dari Allah? Jadi mengapa mau menyombongkan diri seolah-olah apa yang ada pada saudara itu bukan sesuatu yang diberi? Saudara, mereka lupa diri dan mengabaikan bahwa semua yang mereka miliki itu sesungguhnya dari Tuhan. Dan untuk itu tidak boleh ada orang yang menyombongkan dirinya. Dan berulang kali di sini Rasul Paulus mengingatkan dengan tegas bahwa keselamatan itu adalah pemberian dari Tuhan. Tuhan yang memilih, Tuhan yang mengaruniakan Roh-Nya sendiri untuk kemudian menyingkapkan satu rahasia ilahi serta memberikan dengan berbagai anugerah atas kasih karunia-Nya, dan semua itu berasal dari Tuhan, dan karenanya
tidak seorang pun punya hak untuk menyombongkan diri. Adakah sesuatu yang pantas kita jadikan dasar untuk kita bisa bersikap sombong? Apakah kita punya alasan untuk menyombongkan diri dengan apa yang kita miliki, saudara? Semua orang berharap ya Tuhan itu bisa menurunkan berkatnya. Tapi ironisnya ada begitu banyak orang yang berubah menjadi sombong ketika hidup mereka mungkin sudah sukses, sudah berhasil, sudah kaya, dan seterusnya. Satu kali saudara-saudara ada seorang pemuda, dia turun dari mobil dan dia memukul sopir angkot sambil dia berteriak-teriak, "Kamu gak tahu ya, saya ini anak pejabat. Kamu gak tahu ya, bapak saya siapa? Masa kamu tidak tahu saya? Semua orang kenal saya." Saudara-saudara, dia memaki-maki di depan umum, di depan orang banyak. Dan dari plat mobilnya memang terlihat bahwa seorang pemuda ini adalah anak seorang pejabat. Saudara-saudara, ternyata kemarahannya itu muncul ya bukan karena dia tersenggol ya, atau mungkin bukan karena dia tertabrak, tetapi mungkin pada saat itu gara-gara si anak muda ini dia tersinggung. Mobilnya didahului oleh supir angkot tersebut. Saudara-saudara yang dikasih Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus, apakah sikap dari seorang pemuda ini dibenarkan? Apakah itu pantas, bahkan bisa dijadikan alasan, saudara-saudara, baginya pada saat itu? Apakah kita juga bisa menerimanya dengan sikap seorang anak pemuda seperti ini? Perlukah kita juga meneriakkan atau mengatakan siapa diri kita? Memberitahu kepada orang lain bahwa saya anak seorang pejabat, atau saya anak salah satu seorang pembesar di negara kita ini. Ada banyak manusia yang berpikir seperti itu, lalu kemudian dia lupa bahwa setinggi apapun pangkat seseorang, setinggi apapun derajatnya, setinggi apapun mungkin kekuasaan orang tuanya, tidak akan pernah bisa melebihi dari kekuatan dan kuasa dari Tuhan. Kalaupun kita mungkin termasuk beruntung memiliki sesuatu yang lebih dari orang lain dalam segalanya, kita bisa lebih, mungkin kita lebih kaya, kita lebih pandai, lebih cantik, lebih pintar, lebih punya talent yang banyak, multi talent ada pada diri kita. Tapi perlukah kita menyombongkan diri, saudara-saudara? Bukankah semua yang kita miliki itu berasal dari Tuhan? Dan tidak pernah atau tidak boleh siapapun yang memakai talenta, kelebihan, atau kemampuan, atau apapun yang ada di dalam diri kita untuk menjadikan kita atau menjadi seorang pribadi yang sombong, yang angkuh, atau bahkan juga yang arogan. Kemudian yang kedua, kita boleh belajar tentang keteladanan. Apa yang paling berharga, saudara, dari sebuah pohon karet? Apa yang paling berharga dari pohon karet? Ya, betul, getahnya. Dari getah pohon karet tersebut, rupa-rupanya ada begitu banyak manfaat yang bisa dinikmati oleh banyak orang. Dari getah pohon karet bisa dijadikan karet gelang, bisa dijadikan bola, bisa dijadikan ban mobil, dan benda-benda yang lain yang dibuat dari bahan dasarnya karet. Guna mendapatkan getah yang berharga itu, tentu kita harus melukai terlebih dahulu pohon itu dan menyayat batangnya. Dan dari hasil luka pohon tersebut keluarlah getah yang sangat besar manfaatnya. Dan agar memperoleh yang berkelanjutan, tentu proses melukai ini, proses melukai batang itu pun dilakukan terus-menerus, tidak hanya sekali saja. Batang itu digores lalu kemudian keluar getah, tidak, tetapi berkali-kali terus-menerus untuk menghasilkan sebuah atau banyak getah yang baik. Filosofi pohon karet, dia dilukai, tetapi justru ketika dia melukai, dari getah tersebut mengeluarkan hal yang sangat berharga. Demikian juga seharusnya sikap kita, orang Kristen, orang percaya, dan Rasul Paulus di sini telah meneladankannya dengan sangat baik. Dikatakan ketika dimaki, kita memberkati, ketika dianiaya, kita sabar, ketika difitnah, menjawab dengan ramah,
betapa elok Bapak Ibu Saudara jika sikap ini juga dapat dipancarkan oleh siapapun, oleh saudara dan juga saya. Saudara, Rasul Paulus memberi teladan bukan untuk kepentingannya sendiri. Misalnya, supaya dia dapat pujian atau untuk menenangkan hati jemaat. Teladan itu juga bukan dirancang untuk memalukan jemaat Korintus dengan cara membuat mereka tampak lebih buruk. Karena sangat bertolak belakang dengan kehidupan Rasul Paulus. Bukan seperti itu tujuannya. Tujuan dari keteladanan di ayat 6a, Rasul Paulus hanya sekedar menyatakan bahwa teladan yang dia tunjukkan adalah untuk kepentingan jemaat, kepentingan persekutuan. Namun sekarang dia menjelaskan bagaimana keteladanan itu membawa keuntungan bagi mereka. Dia ingin agar jemaat dapat belajar dari dia dan Apolos. 6b. Pilihan kata belajar ini memberikan ide penting bahwa hidup seorang Kristen, hidup Kristiani adalah sebuah pemuritan. Kekristenan bukanlah legalisme yang terdiri dari sekumpulan perintah ataupun juga hukum-hukum yang ada. Tapi kekristenan adalah bagaimana melakukan, menindaklanjuti, mengaplikasikan, memberlakukan keteladanan yang baik lewat Rasul Paulus maupun juga Apolos. Kekristenan tidak seperti ajaran Farisi, tidak seperti ajaran ahli Taurat yang membuat banyak orang lelah, yang membuat orang letih, yang membuat orang melihat bahwa apa yang ajaran-ajaran yang disampaikan oleh ahli Taurat ataupun juga oleh orang Farisi tidak seiring sejalan dengan perbuatan mereka. Apa yang dapat dipelajari dari keteladanan Paulus dan Apolos? Pertama, saudara, supaya jemaat tidak melampaui apa yang tertulis. Nanti, sikap jemaat Korintus yang merasa diri berhikmat dan berusaha mengganti Injil dengan hikmat duniawi ini merupakan tindakan melampaui apa yang tertulis. Mereka merasa diri mereka hebat. Mereka merasa bahwa diri mereka benar, bahkan lebih benar daripada firman Tuhan. Dan itu yang tidak diinginkan oleh Rasul Paulus. Jadi saudara-saudara, dari dua pembelajaran di atas tadi tentang kesombongan dan keteladanan, dan sesuai dengan judul khotbah di Sabda Gunadarma, melayani dengan kerendahan hati dan penuh ucapan syukur, kita sebagai anggota tubuh Kristus, baik kita sebagai pemimpin, sebagai pelayan, kita diingatkan agar kita tidak sombong. Bahkan kita tidak boleh sombong dalam melayani Tuhan, dalam melayani jemaat Tuhan. Tetapi bagaimana dengan rendah hati, dengan penuh ucapan syukur, kita mau melayani satu dengan yang lainnya. Jangan kita menganggap pelayanan kita ini lebih baik daripada orang lain. Demikian juga kita jangan saling menghakimi. Sebab mereka menghakimi Paulus juga, seolah-olah Rasul Paulus itu tidak benar, dan mereka membandingkannya dengan Apolos, bahwa Apoloslah yang lebih baik dibandingkan dengan Rasul Paulus. Saudara-saudara, hemat saya hal ini juga sangat penting ya, sangat aktual dalam kehidupan kita. Sering terjadi bahwa umat Tuhan itu memilih-milih dan membanding-bandingkan pelayan Tuhan atau pendeta yang satu dengan yang lainnya. Ada anggota jemaat yang menyukai hamba Tuhan tertentu, atau ada anggota jemaat yang lebih menyukai pendeta tertentu. Mungkin karena khotbahnya ada lucu-lucunya katanya, biar gak ngantuk. Ada yang seperti itu. Tapi juga saudara-saudara, ada jemaat yang lain alasannya karena pendeta ini dia cakep, atau dia ganteng, atau pendeta ini berkarisma, atau dikatakan pendeta ini atau hamba Tuhan ini dari luar negeri, lebih baik, lebih bagus dari pendeta si A atau dari pendeta si B. Kita lupa
pendeta-pendeta tersebut atau hamba-hamba Tuhan tersebut itu sama-sama mewartakan Kristus. Mereka masing-masing sebelum berkhotbah berdoa, minta tuntunan Roh Kudus, mohon bimbingan Roh Kudus supaya diberikan hikmat, supaya diberikan kemampuan di tengah-tengah ketidaklayakan mereka, di tengah-tengah ketidaksempurnaan mereka, di tengah-tengah ketidakmampuan mereka. Mereka semua berdoa, mohon supaya hanya Roh Kudus yang berbicara. Namun Bapak Ibu Saudara, kita juga mestinya sebagai seorang pendengar, sebagai seorang jemaat yang mendengarkan firman Tuhan atau khotbah dari pendeta tersebut, sesungguhnya kita juga mestinya harus berdoa. Berdoa, bahkan mendoakan hamba Tuhan tersebut. Berdoa bagi pendeta tersebut. Kalau tadi kita mengatakan, saya nggak suka, saya nggak enak kalau si pendeta A yang berkhotbah misalnya bikin ngantuk, misalnya seperti itu. Atau kalau pendeta A atau pendeta berkhotbah misalnya bertele-tele panjang misalnya. Saudara-saudara tidak merasa bosan, ya, tidak merasa kepanjangan kalau saudara-saudara nonton drakor atau sinetron, gitu kan? Betah di depan TV berjam-jam. Tapi ketika mendengar firman Tuhan 20 menit, 25 menit, kita merasa udah kelamaan. Kita merasa duduk kita nggak nyaman, lihat jam. Karena apa? Kita akan bilang, kelamaan. Lalu kemudian kita membandingkan. Kalau pendeta B atau pendeta C, saya tidak suka, lebih suka pendeta D atau pendeta C, dan lain sebagainya. Seharusnya justru kita mendoakan pendeta tersebut agar pendeta tersebut atau hamba Tuhan tersebut juga dapat menyampaikan firman-Nya dengan baik. Tapi jangan lupa kita juga berdoa. Secara pribadi kita berdoa untuk diri kita sendiri, supaya dengan tuntunan dan penyertaan Roh Kudus kita bisa mendengar, bisa menerima, bisa memahami firman Tuhan yang disampaikan oleh pendeta tersebut atau sang hamba Tuhan tersebut. Saya yakin dan percaya kalau ini kita sudah lakukan dua arah, kita berdoa untuk diri kita sendiri dan kita berdoa juga untuk sang hamba Tuhan yang akan menyampaikan firman Tuhan itu atau yang akan berkhotbah. Saya yakin dan percaya Roh Kudus menuntun kita, Roh Kudus memberikan pengertian dan penjelasan terhadap khotbah atau firman Tuhan yang kita dengar, dan Roh Kudus akan mengubahkan kita. Ketika kita mendengar firman Tuhan, maka kita akan melakukannya, dan kemudian kita akan menjadi seorang yang lebih baik lagi. Karena apa? Karena lewat firman Tuhan itu kita diubahkan, hidup kita menjadi baru. Saudara-saudara yang dikasihi Allah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, oleh karena itu dari kedua catatan ini kita boleh belajar secara bersama-sama. Ya, di tengah pandemi COVID-19 ini, tanpa mengurangi arti kita beribadah di rumah kita masing-masing, dengan tetap menjaga jarak satu dengan yang lain, dengan tetap kita peduli dengan orang yang ada di sekeliling kita, tetapi firman Tuhan ini tetap terus-menerus mengingatkan kita. Saudara-saudara yang ada di GPIB, khususnya yang ada di GPIB Sangkakala, kita terus-menerus rajin, aktif, juga tidak bosan, tidak jenuh untuk selalu membuka kanal GPIB Sangkakala, ya, atau YouTube yang ada di HP Bapak Ibu Saudara, atau mungkin yang ada di laptop Bapak Ibu Saudara. Kita mengikuti terus. Ada ibadah Rabu, demikian juga ada ibadah hari Minggu, atau mungkin juga nanti ada kegiatan-kegiatan lain yang bisa diinformasikan melalui kanal GPIB Sangkakala. Kita tidak kemana-mana, tetapi kita tetap diam di rumah dengan setia dan tekun berdoa serta membaca Alkitab dan merenungkan firman Tuhan. Amin. Satu. Selesai. Kita pujikan Gita Bakti 69. Mulai dari diri sendiri untuk melakukan yang terbaik. Ku mulai dari diri sendiri, hidup
Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Persilakan duduk. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di dalam surga, terima kasih karena kami boleh belajar tentang firman-Mu. Kami boleh belajar untuk tidak sombong dalam hal apapun, dan kami juga boleh mempelajari dan meneladani pelayanan Rasul Paulus, sehingga dalam pelayanan kami dapat melakukan yang terbaik dengan secara rendah hati, dengan penuh ucapan syukur kami melayani Tuhan. Meskipun kami melayani Tuhan juga secara online, beribadah di gereja ini, para pelayan-pelayan Tuhan, baik penatua, diaken, pemusik, dan pemandu lagu, kami tetap juga ingin memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kami berdoa lewat doa syafaat ini untuk bangsa dan negara Indonesia yang kami cintai. Tuhan Yesus memberkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, pimpinan kami yang ada di daerah, di pusat, kota maupun juga TNI dan Polri. Tuhan memberkati mereka, pekerjaan mereka, dan keluarga mereka. Biarlah dengan kekuatan dan kesehatan yang datang dari Tuhan, mereka juga boleh bekerja semaksimal mungkin. Kami berdoa juga di masa pandemi COVID-19 ini, ajarlah kami untuk tetap setia bertekun dalam doa, membaca firman Tuhan setiap hari dan setiap saat, dan ajarlah kami Tuhan, agar kami boleh membangun relasi yang lebih baik lagi dalam keluarga rumah tangga kami. Bahkan ketika selesai masa pandemi COVID-19, kami boleh kembali beribadah di gereja, beribadah di rumah-rumah keluarga atau jemaat, dan kami boleh beraktivitas. Kami kembali ke pola pelayanan dan pola kehidupan kami yang baru, seperti yang lalu sebelum pada masa-masa pandemi COVID-19. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk pelayanan kami, pelayanan gereja Tuhan, dimanapun gereja Tuhan berada. Tuhan memberkati para pelayan-pelayan Tuhan, termasuk kami GBP Sangkakala dan semua jemaat yang ada, sektor 1 dan sektor 2. Jemaat kami yang sedang dalam sakit dan pemulihan, Tuhan Yesus juga boleh memberikan kesehatan dan kemuliaan buat mereka. Bahkan bagi mereka yang saat ini bersukacita karena ulang tahun, pertambahan usia, dan pertambahan ulang tahun perkawinan, Tuhan Yesus memberikan sukacita dan kesehatan serta keselamatan buat anggota jemaat kami yang berulang tahun. Dan akhirnya kami boleh menyerahkan seluruh hidup dan kehidupan kami hanya dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, dengarkanlah doa kami. Peliharalah kami dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, mari menyatakan ungkapan syukur hati kita dengan memberi persembahan kepadanya sambil mengingat ayat Alkitab dari Ibrani 13 ayat 15 dan 16 yang menyatakan, "Sebab itu, marilah
kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikian yang berkenan kepada Allah. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Persembahan dapat ditransfer melalui rekening Bank Gereja GPIB Sangkakala atau juga dapat di-store tunai melalui kantor kas Gereja GPIB Sangkakala. Kita pujikan Gita Bakti 84. Inilah ungkapan syukurku yang ku berikan kepadamu. Ku berikan dari hatiku, terimalah. Ku persembahkan kepadamu dengan seluruh jiwa ragaku. Kiranya berkenan di hadirat-Mu. Jemaat, mari kita berdiri untuk menyerahkan ungkapan syukur kita dalam doa kepada Allah. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Sebab siapakah kami sehingga kami mampu memberi persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Amin. Dipersilahkan duduk. Pujian Gita Bakti nomor 222. Ya Tuhanku, kenali namamu. Sucilah hati dan pikiranku. Sucikan aku dan bebaskanlah. Saudara-saudara, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.